Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asna dengan NIM 2012 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan analisis dari video Bapak Dr. Hanif Al-Qadri mengenai wirausaha di era industri 4.0. Kebijakan revolusi industri 4.0 atau 4.0 ini merupakan satu transformasi yang terkait dengan kebijakan ekonomi di era revolusi industri 4.0. Wirausaha dan industri apapun termasuk sekelas usaha bisnis yang kita lakukan dalam konteks wirausaha harus bergerak, ikut serta berada atau beradaptasi dalam konteks aliran revolusi industri. Karena kalau tidak kita akan berada di satu tempat, ibarat berjalan di tempat bergeraknya ya, tapi tidak berkembang kemana-mana. Sementara semua orang akan mengikuti pola arus untuk menuju sampai ke tujuan yang mereka inginkan. Sekarang ini tentu saja menjadi persoalan bagi kita yang tidak terbiasa dengan kondisi atau keadaan-keadaan berpikir, bergerak, melakukan segala sesuatu dengan terminologi teknologi telah 4.0 berarti kaitannya dengan teknologi, dengan dunia maya, dengan keakuan untuk membaca sesuatu di luar, kadang-kadang di luar nalar, di luar kebiasaan, di luar ekspektasi. Apa yang sebelumnya pernah kita sentuh, sekarang mau tidak mau kita harus terlibat, dan itu dijadikan bahkan sebagai senjata utama. Siap tidak ketika kita dihadapkan pada kondisi ini, ya sesuai dengan filosofi kehidupan terkait dengan perubahan. Mau tidak mau, ikut tidak ikut, suka tidak suka, maka kita harus serta mengambil bagian beradaptasi, mencoba dan melakukan. Itu kuncinya. Apabila tidak pernah mau melakukan, tidak akan pernah tahu sampai di mana usai kita bisa melakukan. Namanya salah satu bagian dari paradigma berpikir kewirausahaan adalah usaha maksimal, kerja keras, dan tidak kenal lelah. Tidak ada kata putus asa. Jadi ini merupakan satu tantangan yang luar biasa untuk kita bisa beradaptasi, berada pada arus revolusi industri 4.0. Dalam bahasa Indonesianya sebenarnya revolusi 4.0 itu apa benar kita anggap sebagai satu tantangan baru dalam dunia industri, dan apa pula kaitannya nanti dengan saudara sebagai calon wirausahawan di masa depan, dan percaya kalau untuk kehidupan anak-anak milenial seperti seperti ini sebenarnya bukan jadi persoalan. 4.0 adalah generasi saudara, dan Anda sangat aware dengan kondisi-kondisi tersebut. Selain tantangan ekonomi, sebenarnya saat ini kita juga melihat dan merasakan adanya tantangan industri yang menuntut transformasi atau perubahan arah ekonomi secara komprehensif, secara menyeluruh. Yang kedua adalah sebagai langkah penting memanfaatkan sekaligus mengoptimalkan momentum revolusi 4.0 untuk menarik industri yang tidak mau masih ketinggalan, yang masih menggunakan teknologi 0.0, 2.0, 3.0. Agar apa? Agar lebih efisien, lebih produktif.
yang sampai pada saat orang menggunakan teknologi revolusi industri 4.0. Mereka sudah sampai 20, kita baru dianggap 1,2. Kita hanya mengambil bahagian kecil sementara orang lain menikmati. Kalau kita tidak mau beradaptasi dengan revolusi industri ke 4.0 sebagai sebuah transformasi di bidang ekonomi dan industri. Ya, di zaman sekarang masih ada terdapat industri khususnya di Indonesia yang berada pada fase revolusi 1, 2 dan 3.0. Masih banyak misalnya revolusi industri yang kita kenal, contohnya mesin mekanik industri tekstil misalnya menggunakan alat tenun, yang pada saat itu orang sudah menggunakan mesin tenun. Kita masih menggunakan alat yang sangat tradisional. Pada saat orang menghasilkan 10 tenun dalam satu jam, kita menghasilkan tenun 1 dalam 10 hari. Bayangkan ketinggalannya. Meski kita tidak bicara soal kualitas dengan mesin tentu saja berbeda, tapi faktor bisnis kita akan ketinggalan. Yang kedua, pertanian bertanya begitu banyak berada pada fase industri 1.0 ini. Mesin bajak misalnya, kita masih menggunakan kerbau. Pada saat yang lain di negara-negara berkembang mereka menggunakan mesin-mesin untuk alat-alat pertanian, sehingga produktivitas dari produksi dari pertanian tersebut begitu. Pada saat secara tradisional kita menghasilkan mungkin hanya hitungan ratusan kilo, mereka sudah bermain di angka ton. Jadi ketelitian ini Ibu Sri bergeraknya adalah dari konsep bisnis keuntungan, sehingga kalau ada untungnya tidak rugi. Seharusnya kita mendapatkan sekian ton, kita mendapatkan sekian ratus kilo. Nah, apapun ras yang berada pada fase 2.0 industrinya, contohnya adalah produksi massal. Produksi massal misalnya adalah industri mamin atau mie instan. Kemudian percetakan seperti koran majalah itu berada pada kategori 2.0. Sebenarnya bisa bermain di angka sekarang sudah bermain dengan elektronik. Ya, orang tidak lagi memasarkan, orang tidak lagi beli koran. Kalau adanya berapa persen terjadi penurunan drastis yang luar biasa. Ya, tinggal dibuka di laptop, tinggal dibuka di tab di handphone, berita semua di distributor, ada semua informasi yang diperlukan. Naik dalam hitungan detik. Ya, dari sisi bisnis kita rugi. Revolusi industri 3.0 di mana saja komputerisasi industri, elektronik, otomotif itu masuk dalam kategori 3.0. Baru pada fase proses komputerisasi harusnya sudah kontrol, sudah meningkat, tetap saja pada hitungan matematisnya adalah hasil produksi revolusi 4.0. Kita bergerak sementara Jepang sudah berada di kategori 5.0, kita baru di 4.0. Kita merasa ketinggalan. Kenapa? Pada saat kita beradaptasi mulai mau berkoar-koar dengan revolusi industri 4.0, ternyata sekian puluhan persen kita masih banyak bergerak di fase 12. Dan kira-kira contohnya revolusi 4.0 atau 4.0 ini otomatisasi jelas berada pada fase 4.0 vintage misalnya. Kemudian konsumer digital seperti saat app tersebut, misalnya Gojek, Gokar, atau lain sebagainya, dibersihkan aksi tidak lagi Gojek tradisional. Sudah ada mobil bus tidak peduli bayangkan hanya dengan memesan satu kali pesanan kita langsung diantar alamat jemput dan antar alamat. Biaya yang mudah, ada jaminan kalau taksi kita bergerak dari sini ke sana. Nah, kali ini kita bicara mengenai transformasi ekonomi
yang merupakan kunci dari kemajuan bidang ekonomi. Mau tidak mau ini menjadi 11 kondisi. Maksudnya strategi kebijakan pembangunan pada saat ini transformasi struktural ekonomi semuanya diarahkan pada supply side, seharusnya sejak demand side. Akumulasinya adalah kemajuan ekonomi akan bisa terwujud dalam transformasi ekonomi apabila kalau bergeraknya darah dalam revolusi industri 4.0. Maka dua-duanya supply side yang dimiliki juga mengikuti. Jadi mereka menjadi seimbang sehingga bisa mewujudkan transformasi ekonomi. Karena dengan berkenal sedikit dengan supply side itu money supply. Tidak ada empat yang saya katakan. Benar, formasi agraria. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Termasuk dalam supply side peningkatan SDM yang paling mengerikan bantuan sosial ini. Empat yang masuk dalam supply side ketika ingin dibangun maka harus diikuti dengan dimensi etisnya. Dimensinya stabil dilakukan sebenarnya melalui strategi ekonomi pemerintah tidak bisa dari bawah saja melalui aturan main melalui kebijakan ekonomi yang memang berpihak pada kebutuhan atau kepentingan masyarakat untuk menjaga daya beliau agar tetap stabil. Artinya ini menjadi PR bagi pemerintah. Yang kedua yang termasuk demand itu adalah meningkatkan investasi semakin tinggi. Tingkat investasi semakin besar, kemungkinan supply ini juga bisa naik. Dan yang ketiga meningkatkan ekspor bukan impor. Jadi dalam konteks transformasi ekonomi yang dibenahi itu adalah kualitas dalam negeri, kemudian diproduksi dan diekspor ke luar negeri sehingga harganya menjadi naik berlipat ganda dan memberikan keuntungan. Jangan terbalik karena bicara soal supply dan demand yang dimaksud dalam keberimbangan transformasi ekonomi ini bukan peningkatan nilai impor. Nah, sekarang berkembang di Indonesia nilai impor garam, kita penghasil laut terluas di dunia, tapi kita mengimpor garam. Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan pertaniannya, penghasilan padi, mengimpor ikan, input pada kita adalah negara agraris. Negara agraris akan bisa memahami sampai terlalu jauh karena konteksnya bersentuhan langsung dengan politik, dan ini bukan politik. Nah, selanjutnya bagaimana pada akhirnya minimal kaitannya dalam konsep transformasi ekonomi, dan itu dilaksanakan melalui pengembangan transformasi kebijakan ekonomi pemerintah. Bicara soal transformasi kebijakan ekonomi di era revolusi industri 4.0, kita otomatis akan berbicara bagaimana sebenarnya satu transformasi kebijakan di bidang ekonomi yang seharusnya difokuskan untuk merubah ekonomi berbasis sumber daya alam yang selama ini digunakan sekarang berubah ke ekonomi berbasis nilai tambah yang bebasnya adalah industri manufaktur dan jasa. Jadi kalau kita fokusnya adalah basic sumber daya alam, karena memang kita kaya, tapi kalau SDA terus diumbar, digali, dihabiskan, itu akan habis pada 14.000. Kita bukan di sumber daya tapi ekonomi. Seharusnya pada ekonomi yang berbasis nilai tambah, berbasis industri manufaktur dan jasa bagi batu. Kemudian pahami pelan-pelan, jangan kita untuk orang-orang sekelas sebenarnya ketika bagian di bidang ekonomi misalnya memang butuh waktu atlet lebih panjang untuk memahami, paling tidak sebagai mahasiswa yang cerdas, yang pintar, apalagi akan bergerak di bidang bisnis dan ekonomi sebagai calon wirausahawan, seharusnya mengerti soal dengan ekonomi berbasis SDA itu primer. Yang kita arahkan perubahan
Itu artinya mulai dari cara berpikir, cara mengambil kebijakan, cara mengambil keputusan, cara melakukan sampai strategi. Diarahkan pada ekonomi berbasis nilai tambah. Berbasis nilai tambah itu berupa industri manufaktur dan jasa tentunya di tengah-tengah dari proses perubahan yang SDA ke nilai tambah perlu transformasi untuk meningkatkan daya saing. Melakukan SDM untuk apa? Merespon pergeseran struktur ekonomi. Dari struktur ekonomi ke jasa perkembangan teknologi dan tantangan. Jadi memang kalau dulu SDA menjadi suratan menjadi fokus utama, bukan berarti tidak diperlukan persaingan SDM yang terlalu besar. Kenapa? Karena SDM tersedia hanya dibutuhkan tenaga teknik. Tetapi sekarang untuk konsep ekonomi 4.0 berbasis ST sumber daya yang primer itu akan dirubah ke ekonomi berbasis nilai tambah berupa manufaktur dan jasa industri manufaktur dan jasa tentunya di tengah-tengah ini perubahan memerlukan transformasi untuk meningkatkan daya saing, meningkatkan respon pergeseran struktur ekonomi ke jasa perkembangan teknologi dan tantangan lainnya. Industri manufaktur fashion kaitannya pertama kita lihat adalah kontribusi terhadap PDB. PO industri harus memberikan kontribusi PDB yang menurun dari presentasinya 26 pada tahun 2001, 2002, 2016. Sekarang harusnya terjadi penurunan 18% 2006. Kalian perhitungnya tidak sederhana itu. Tapi seharusnya penurunan konsep kontribusi itu terhadap PDB terjadi. Penurunan PDB itu produk domestik bruto, istilahnya GDP, Gross Domestic Product. Yang jelas PDB ini adalah salah satu indikator yang digunakan yang sangat penting, salah satu indikator yang sangat penting untuk mengukur kondisi perekonomian sebuah bangsa, sebuah negara. Indonesia juga begitu dilihat dari PDB, produk domestik bruto, dan harusnya terjadi penurunan. Dan industri manufaktur dianggap sebagai isu bahwa kontribusi PDB sudah harus menurunkan. Yang kedua penyebabnya karena pengawasan teknologi yang sangat rendah, masih rendah. Yang kedua disebabkan karena labor market di Indonesia yang belum efisien. Kemudian perlu dilakukan dalam manufaktur semacam revitalisasi industri manufaktur. Kemudian labor market yang masih belum efisien dan penuh revitalisasi industri manufaktur kalau dapat kita anggap dari 3 hal. Isinya bahwa sektor jasa memiliki pertumbuhan dan kontribusi terhadap PDB, tetapi memiliki defisit yang juga penyebabnya adalah tenaga kerja kita yang masih rendah. Pendidikannya malah datanya 58-65%. Pendidikannya rendah. Dan yang kedua, investasi masih rendah di Indonesia, sehingga apa yang masih dilakukan adalah penguatan sektor jasa. Jadi kalau manufaktur revitalisasi industri manufaktur Khadijah adalah penguatan sektor jasa, nilai tambah industri manufaktur dan jasa, perhitungan akibat terjadinya perubahan atau transformasi kebijakan ekonomi yang awalnya difokuskan pada ekonomi berbasis sumber daya alam, sekarang beralih kepada ekonomi berbasis nilai tambah, yaitu basis industri manufaktur dan jasa. Dari isu penyebab dan berbagai hal yang sebenarnya kebijakan yang perlu dilakukan seperti yang dijelaskan menjadi tantangan sekaligus peluang atau faktor-faktor yang mempengaruhi dari kondisi perubahan atau transformasi ekonomi atau fase revolusi industri 4.0. Yang jelas globalisasi mau tidak mau kita akan masuk wilayah itu seperti integrasi ekonomi ke pasar global. Yang kedua perkembangan teknologi khusus 4.0, kaitannya adalah dengan digital. Yang ketiga adalah bonus demografi. Artinya kalau yang tiga ini menjadi tantangan dan peluang atau kita anggap sebagai faktor yang mempengaruhi mulai dari global
globalisasi, perkembangan teknologi digital, dan bonus demografi, maka sebenarnya kebijakan harus mengarah ke sana. Kebijakan pembangunan infrastruktur, kebijakan terkait yang kedua dengan insentif fiskal, yang ketiga adalah kaitannya dengan kebijakan perdagangan, yang keempat kebijakan yang berkaitan dengan perbaikan iklim usaha, dan yang kelima bantuan sosial. Di Indonesia menjadi fokus utama perbaikan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, dan alokasinya dimulai dari SMK, Politeknik, dan juga BLK. Ini jadi fokus pemerintah. Yang kedua, fokusnya adalah pada sektor prioritas. Sektor prioritas ini merupakan manufaktur seperti yang sudah dibahas sebelumnya, agribisnis, kesehatan, pariwisata, ekonomi digital, maksudnya pekerja migran. Yang kedua adalah sektor yang rentan terhadap otomatis. Yang ketiga adalah perbaikan bisnis, proses perbaikan bisnis terkait dengan pendidikan dan pelatihan vokasional. Kaitannya dengan wirausaha yang akan dilakukan, rencana bisnis akan Al-Quran, artinya saudara harus beradaptasi dengan kondisi kebutuhan SDM yang sangat tinggi untuk dapat beradaptasi atau melawan banyak bisnis besar. Kalau menjadi bisnismen handal, maka mesti mempersiapkan diri sebagai SDM life untuk era reformasi 4.0. Kalau tidak bergerak, maka akan ketinggalan. Ya, konteksnya adalah ketika membutuhkan tenaga kerja, maka di bidang vokasi tenaga ahli memanfaatkan begitu, juga termasuk dengan bidang usaha yang kira-kira kaitannya dengan transformasi ekonomi yang sekarang yang kaitannya dengan revolusi industri 4.0. Berlomba-lombalah mulai mengenali kata kenal maka tak sayang maka cinta. Jadi sebelum ini mungkin itu bukan fashion Anda, tetapi ada di dalam tangan Anda. Nah, sekarang reformasi yang dilakukan terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi. Jika strategi perbaikan pendidikan dan pelatihan vokasi, yang pertama dilakukan dengan mereformasi lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi secara umum secara besar-besaran. Yang mungkin dapat dilakukan untuk mereformasi adalah melalui penyusunan kurikulum bersama industri. Jadi bukan kurikulum berdasarkan asumsi sekolah, tapi duduk bersama industri ditarik ke dalam vokasi. Maksudnya mereka membutuhkan apa yang mereka inginkan dan kenapa mereka memerlukan, seperti apa yang diharapkan, sehingga dalam proses pendidikan betul-betul menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan teropong dan standar yang ditetapkan oleh industri, sehingga pas setiap lulusan akan siap pakai di dunia industri. Kenapa? Karena memang sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka kurikulumnya bukan kurikulum yang diomongkan lagi, bukan narasi, bukan keindahan lagi, tapi kurikulum siap dipakai melalui energi menjadikan manusia industri. Yang kedua melalui TOC guru dan dosen, ya, training of trainer, offline TKD guru dan dosen, menjadikan guru dan dosen sebagai trainer, dan mereka itu harus training. Jadi guru tidak hanya sebagai transfer ilmu, tapi sebagai trainer. Ya, jadi training seluruh guru dan dosen itu, sehingga dalam masuk kelas dia membuat anak itu siap dengan skill dan keahlian. Jadi anak tersebut dialihkan untuk melakukan dengan teori yang kita pelajari. Jadi tidak menyampaikan teori lagi, tetapi memanifestasikan teori yang ada di pikiran mereka. Tumbuh dan tumpah dan berlaku cara kerja.
Akreditasi ada kejelasan mekanisme, jadi tidak mengawang-awang waktu lagi, semua diingatkan, terukur, ada standar yang jelas, ada SOP, ada mekanisme dan pembekuan langkah. Jadi bergerak berdasarkan standar kinerja, benahi karena mengganti paradigma merubahkan kebiasaan, tapi yang tidak mau merubah adalah perubahan itu sendiri, karena perubahan akan selalu berubah. Sebab kalau dia tidak berubah, kita nggak akan pernah menyebutnya sebagai perubahan. Artinya apa? Di bumi ini selagi dia masih hidup pasti berubah. Persoalan adalah seberapa tinggi tingkat perubahan itu. Kalau akan berubah, kenapa harus bagian enggak mengembangkan berbagai standar kompetensi, ditetapkan berbagai kompetensi diinginkan oleh industri. Kemudian ada mekanisme akreditasi yang valid. Strategi perbaikan lainnya, yang ketiga, strateginya adalah membekukan model kerjasama sarana prasarana dengan industri. Melibatkan industri karena yang tahu model, yang tahu kebakuan, yang tahu kebutuhan terkait dengan sarana prasarana itu yang memiliki adalah industri sekolah, nggak memiliki vokasi, tidak memiliki kerjasama dalam bentuk apa? Menetapkan beberapa model kerjasama dengan industri. Jadi kejelasan negosiasi yang benar antara sekolah, antara politeknik, atau antara BLK dengan industri. Kemudian dioptimalkan keterlibatan industri, benda-benda industri di wilayah akademik proses pendidikan. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan, jadi ada semacam komite vokasi oleh dari pusat sampai ke daerah, sampai ke bagian per bagian, kemudian menyusun informasi pasar kerja online, job level. Jadi minimal ada 5 strategi perbaikan pendidikan dan pelatihan vokasi. Yang pertama, mereformasi lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi secara menyeluruh, secara besar-besaran. Yang kedua, mengembangkan berbagai standar kompetensi. Yang ketiga, melakukan model kerjasama sarana dan prasarana dengan bidang usaha atau industri. Kemudian membakukan semacam mekanisme pemagangan. Dan yang kelima adalah meningkatkan pendanaan dan koordinasi. Semuanya harus melibatkan industri dan dunia usaha. Jadi kalau dalam manifestation dapat membawa sebagai calon usahawan masa depan, artinya bisnis akan menjadi bisnis besar, bukan bisnis kecil. Kemudian terdapat potret tenaga tarik. Jadi bagian pertanyaan paling besar yang akan muncul dalam pikiran masing-masing sebagai calon wirausahawan masa depan sektor, kaitannya dengan adaptasi terhadap fase revolusi industri 4.0 ini. Minimal 5 berasumsi, minimal 5 dan 3 di antaranya dapat dilakukan. Kenapa lagi industri menjadi sangat besar di masa terutama yang sebenarnya dapat dipilih atau banyak dipilih sebagai sektor fokus untuk making Indonesia revolution food step 1, makanan dan minuman. Tidak akan pernah mati sampai dunia kiamat. Bisnis atau sektor minuman dan makanan tidak akan pernah berhenti, maka berkecimpunglah dalam konteks ini. Tetapi karena pasarnya adalah pasar global, sudah mulai memilih fokus bagaimana makanan dan minuman itu diserap oleh konteks global ini menuju kekuatan besar. Makanan minuman di paling tidak ASEAN, ya artinya kalau dalam skala kecil dapat memilih sebagai salah satu sektor pilihan yang tidak akan pernah mati. Yang kedua, tidak akan pernah mati karena setiap orang butuh kalau makanan dan minuman. Setiap orang butuh, maka energi hidup untuk menjalankan hidup mereka butuh makanan dan minuman, maka ini akan terus berkembang. Dalam konteks elektronik digital, maka kembangkanlah kemampuan pelaku industri elektronik seperti handphone. Mau tidak mau, siapa sih yang tidak memiliki handphone? Lagi ke barang-barang, tapi adalah sebuah kebutuhan. Bahkan anak SD pun punya, bahkan dari pelosok manapun juga memiliki sebuah keharusan. Apalagi elektronik dalam pikiran yang lebih besar, artinya ini menjadi 3 sektor paling besar yang sebenarnya sudah dilakukan, dipilih-pilih, bahkan
Anda juga mengambil bagian 3 hal, tidak akan pernah punah. Dua lagi sektor adalah 2 sektor industri yang besar seperti otomotif dan kimia. Otomotif berarti ada tuntutan menjadi pemain terkemuka dalam ekspor dan menjadi pemain terkemuka di industri biokimia. Kalau untuk kimia ya perusahaan dan industri yang bergerak dalam konteks yang lebih luas dan lebih kritik. Wirausahaan dalam fase era revolusi industri 4.0 ini adalah terkait dengan kebijakan perdagangan yang jelas, adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang punya kualitas tinggi di era industri 4.0. Ada kebutuhan atau keharusan semacam kebijakan perdagangan yang dilakukan oleh bangsa, pendorongan pertumbuhan ekspor lainnya. Mendorong pertumbuhan ekspor dan mengendalikan impor yang sudah berkembang terutama pada bahan baku industri. Nah, semuanya diharapkan dalam rangka apapun menumbuhkan industri penunjang di dalam negeri, membuat industri negeri sendiri. Tapi dapat dilakukan kalau pertama mendorong ekspor, yang kedua mengendalikan impor, mendorong ekspor mulai dari insentif fiskal untuk industri berorientasi ekspor harus ada ya. Kedua, percepatan pembangunan destinasi wisata yang prioritasnya adalah nasional bukan internasional. Yang ketiga, kemudahan pelayanan untuk mendorong kinerja ekspor, harus ada kemudahan pelayanan. Kemudahan birokrasi untuk mengurus dan mendorong kinerja dari ekspor. Yang keempat, kemudahan pembiayaan untuk industri berorientasi ekspor. Yang kelima, berbagai macam layanan atau kehutanan. Jadi keempat diantaranya itu paling tidak akan mendorong dengan cepat fokus dari kebijakan ekspor. Dan yang kedua tadi adalah mengendalikan impor yang sudah terlalu berkembang sehingga merugikan. Sebenarnya dengan kita industri kecil menjadi terugi. Yang harusnya kita punya kekuatan sebenarnya punya SD Agita. Ada bahkan seluruh dunia matanya memandang ke Indonesia, ke saking kayanya Indonesia dengan sumber daya alam. Tapi kenapa semuanya hampir impor? Maka impor perlu dikendalikan. Pengendalian itu dapat dilakukan melalui penjualan ulang PSM, pemenuhan TKDN. Bagi proyek yang berjalan implementasi mentori atau biodiesel B20, naga tinggi bacaannya. Terakhir mungkin dapat dilakukan yaitu tarif PPh, meningkatkan tarif PPh impor barang konsumsi. Sebenarnya hanya barang konsumsi, semua yang kaitannya dengan impor harusnya dinaikin sehingga play konsumsinya jadi kecil. Kenapa tingginya bahaya PPh-nya? Jadi jangan ada barang konsumsi sehingga apa yang harus banyak yang di stop dalam konteks bahwa kita bisa memproduksi sendiri di negeri kita. Di negeri kita harusnya ditutup impornya. Harusnya kita mengekspor ikan, pertanian, garam, apalagi semua hal yang ada di muka bumi ini, kekayaan itu ada di Indonesia. Coba cek kalau tidak pernah percaya, tapi ya sudah terlibat soal konteks politik lagi-lagi. Buka Hermana kuliah politik. Jadi kita nggak bisa vaksin, yaitu dalam praktek pengantar kewirausahaan dalam kategori tersebut mendorong ekspor dan minimalkan untuk mengendalikan impor. Banyak hal yang strategi yang dapat dilakukan. Yang terlibat soal konteks politik, buka Hermana kuliah politik. Jadi kita nggak bisa vaksin dalam praktek pengantar kewirausahaan. Dalam kategori tersebut mendorong ekspor dan minimalkan untuk mengendalikan impor. Banyak strategi yang dapat dilakukan. Paling tidak menjadi warna, jadi wacana, jadi pemahaman buat kita dapat melihat, memprediksi apa yang terjadi dan bangsa ini dalam kaitannya dengan bidang usaha transformasi ekonomi di era atau fase revolusi 4.0 ini. Baiklah, sekianlah analisis yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kejangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.